Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki ya. Ya, baiklah teman-teman. Di sini saya menghadirkan kembali kelanjutan cerita dari Tito ya. Saya lihat komentarnya pun sudah mulai banyak dan komentarnya pun saat ini lebih bisa membuat saya untuk memperbaikinya ya, daripada di episode yang awal-awal itu teman-teman. Di komentar itu banyak sekali hujatan-hujatan yang saya terima. Makanya kadang itu saya agak males ya jika terlalu banyak hujatan yang saya terima. Dan sebenarnya hujatan seperti itu tidak membuat saya bisa untuk memperbaiki kedepannya ya, malah membuat saya itu menjadi down teman-teman. Jadi untuk saat ini saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesadarannya kepada teman-teman ya yang masih setia menantikan kelanjutan dari Tito. Dan di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan di dalam alur ceritanya. Dan sebelumnya saya katakan ya, atau saya ingatkan, saya memberikan cuplikan tersebut itu karena bermaksud untuk membedakan antara video satu dengan video yang lain. Karena kalau saya menjelaskan video yang sedang saya ambil itu oleh pihak YouTube masih bisa dikatakan konten berulang teman-teman. Makanya di sini saya selalu memberikan cuplikan-cuplikan dari cerita yang selalu saya hadirkan. Jadi jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara saya, silahkan dikecilkan suara volumenya supaya teman-teman bisa menikmati saat membaca. Betapa terkejutnya Tito dengan kalimat yang Bunda Aini ucapkan. Aliran darah dan nafasnya seperti berhenti seketika. Kepala Tito terasa berat dan badannya pun melemas, bagaikan baru saja terkena gelombang dahsyat. Apa sebenarnya yang baru saja dia dengarkan ini? Apakah mimpi? Bunda Aini mengajak untuk melakukannya. Ini mustahil, tak mungkin. Itulah yang ada di pikiran Tito sewaktu mengetahui Bunda Aini mengajaknya ya. Kalau memang Rama dan ibunya Tito udah ngelakuin berkali-kali, Tito juga bisa ngelakuin sama Bunda sepuas yang Tito mau. Itulah yang dijawab oleh Bunda Aini. Tito pun semakin terpengarah. Mulutnya pun menganga, tercengang, memandangi wajahnya yang sungguh-sungguh. Tampaknya Tito memang tak salah dengar. Dia pun menelan ludah. Dia mencoba mengumpulkan kesadarannya di tengah keadaan yang tak terduga ini.
Tersenyum tipis perlahan muncul di bibir dari Bunda Aini. Tangannya tiba-tiba memegang dada Tito, merasakan degup jantungnya. Senyumnya pun semakin lebar. Bunda Aini pun berkata kepada Tito, Tito mau ngerasain apa yang Rama lakuin di video itu. Tito pun tak mampu menjawab. Lidahnya terasa keluh. Dia hanya bisa terdiam seperti orang bodoh. Tito yang merasakan tangan halusnya pun kembali menelan ludah. Sebuah benalu kecil muncul di benaknya. Tito memang sangat menyukai kecantikan Bunda Aini, baik paras maupun fisik. Semua yang melekat pada dirinya adalah kesempurnaan baginya. Namun setelah mendengar semua ceritanya tadi, Tito tak memikirkan itu semua. Tito terlalu terbawa kepada apa yang sudah menimpanya. Dan itu malah membawanya kepada perasaan yang lain. Perasaan prihatin dan iba yang mendalam. Beberapa saat yang lalu, Tito hanya menatapnya sebagai ibu yang sempurna. Tetapi sekarang pandangannya tiba-tiba berputar 180 derajat. Tito kembali menatapnya sebagai orang yang telah merebut hatinya, merebut akal pikirannya, dan merebut ambisinya. Jiwa mudanya pun bangkit kembali. Di kepala Tito tak ada lagi bayangan mengenai ibunya maupun Rama. Semua sirna. Tito hanya ingin kecantikan yang ada di dekatnya sekarang. Bunda Aini, bundanya yang cantik jelita. Tito pun mengangguk pelan, mengiyakan tawarannya. Bunda Aini pun tersenyum dengan manisnya menerima jawaban Tito. Sepertinya dia memang sudah menantikan tanggapan itu. Bunda Aini kemudian mengambil foto yang masih Tito pegang dan memasukkannya ke dalam kotak yang ada di pangkuannya. Dia beranjak ke lemari pakaian dan menyimpan kotak tersebut kembali ke tempatnya. Tito hanya memperhatikan dalam diam. Sesekali dia menelan ludah yang seakan tak kunjung melegakan tenggorokannya. Sesaat kemudian, Bunda Aini mengambil sesuatu di dalam lemarinya. Sebuah pakaian terlipat berwarna biru muda yang kainnya terlihat mengkilap dan licin. Setelah itu dia menutup pintu lemari dan datang kepada Tito. Dia pun meninggalkan Tito sementara waktu. Lalu Bunda Aini lantas berjalan keluar dan menutup kamar pintu, meninggalkan Tito yang terdiam membisu. Sepeninggalan Bunda Aini, Tito pun kelimpungan sendiri di dalam kamar. Berkali-kali dia menghela nafas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Diselonjorkan kedua kakinya, lalu dipegangi pipinya, lalu menggosok-gosok sekencang mungkin dengan kedua tangannya. Namun tetap saja, dia merasa tubuhnya seperti kehilangan sesuatu. Benar-benar tak bisa dia bayangkan sedikit pun bahwa Bunda ini akan bersedia melakukan apa yang ada di dalam video itu dengannya. Apakah ini hukuman untuk Rama, ataukah ini bukti rasa cintanya dan sayangnya kepada Tito? Entahlah, apapun alasannya, Tito tak terlalu memikirkannya lagi. Yang ada di pikirannya sekarang hanyalah sosok seorang Bunda Aini seorang. Sebentar lagi dia akan menikmati pengalaman yang mungkin berkali-kali lipat lebih dahsyat dari yang didapatkan dari Kak Dina sebelumnya.
membayangkan dirinya dan Bunda ini yang beberapa saat lagi akan berdua di atas ranjang ini dalam keadaan sepi, betul-betul menghantui benaknya. Entah kenapa reaksi tubuh Tito menjadi begini. Mungkin ini disebabkan oleh dirinya yang sebenarnya belum siap dengan kejutan yang diberikan Bunda Aini. Tito sungguh tegang dan gugup. Matanya tak henti-hentinya melihat pintu kamar yang tertutup itu. Seolah-olah dari pintu itu akan muncul seseorang yang siap membunuhnya. Tito pun meremasi jari-jari tangannya yang dingin di tengah keadaan rahangnya yang kaku dan ngilu. Setiap detik rasanya seperti siksaan. Namun akhirnya apa yang dinantikan tiba. Bunda ini kembali lagi ke kamar. Tito tersentak ketika pintu yang ditakuti itu tiba-tiba terbuka, membuatnya hampir terlonjak dari tempatnya duduk. Tapi itu ternyata belumlah seberapa dibandingkan ketajubannya melihat penampilan Bunda ini saat kembali. Dia melepas jilbabnya, membiarkan rambut panjang belah sampingnya tergerai indah. Dan yang lebih mencengangkan lagi, Bunda ini tak berpakaian serba tertutup lagi. Kini dia mengenakan pakaian yang dibawanya tadi. Ternyata pakaian itu adalah baju tidur satin model kimono yang panjangnya bahkan tak sampai ke lututnya. Lagi-lagi Tito hanya bisa meneguk ludahnya. Lalu Bunda ini pun tersenyum pada Tito. Diletakkannya pakaian yang dipakainya tadi di atas ranjang. Lalu perlahan mendekati Tito. Lalu Bunda ini pun mengeluarkan tangannya, bermaksud mengajak Tito entah kemana. Tito pun menurutinya dan mengeluarkan tangannya. Cara Bunda ini menatap Tito benar-benar santai, seperti tak ada beban di wajahnya. Wajahnya juga kelihatan agak segar, dan bekas-bekas air matanya tadi sudah tak tampak. Tito merasa tadi dia sempat cuci muka di kamar mandi. Bunda Aini sesekali tersenyum melihat gerak-gerik Tito yang kaku dan aneh. Mungkin dia tahu kalau Tito sedang gugup setengah mati. Tito memang tak bisa menahannya. Ternyata Bunda Aini hanya bermaksud pindah tempat. Dia menuntun Tito menuju ke sisi kanan ranjang untuk duduk di situ. Barangkali menurutnya lebih nyaman daripada duduk di bagian kaki ranjang. Ketika mereka berdua sudah duduk bersebelahan, Bunda Aini tak berkata apapun. Dia malah sibuk memperhatikan sambil senyum-senyum. Sementara Tito sendiri sudah hampir tak merasakan kakinya. Seluruh saraf-saraf seperti mati rasa. Tito hanya berani melirik mata Bunda ini sesekali. Selebihnya Tito habiskan dengan terdiam seperti patung. Tiba-tiba saja Bunda Aini meraih tangan kirinya. Digenggamnya dengan erat tangannya sampai kemudian dia cekikikan dan melihat dengan tatapan lucu. Laki-laki Tito hanya bisa cengar-cengir. Bunda Aini benar-benar menekannya hingga ke titik puncak rasa malunya. Lalu di tengah obrolan tersebut, Bunda ini pun menanyakan kepada Tito tentang penampilan yang saat ini sedang dipakai oleh Bu Aini tersebut. Dia pun ingin jawaban dari Tito ya. Dia ingin menanyakan
cantik sewaktu memakai jilbab atau sewaktu melepas jilbab. Pada dasarnya Tito masih bingung untuk memilih. Walaupun tidak memakai jilbab, bundanya ini tetap saja cantik. Rambut panjangnya sekarang bahkan tampak lebih bagus daripada yang ada di foto tadi. Tampak bahwa dia cukup sering ke salon. Tapi entah mengapa, ketika Tito melihat penampilannya yang seperti ini, dia menjadi merasa kalau kehilangan sosok Bunda Eni yang sebenarnya. Tito pun menjawab bahwasanya Bunda Eni lebih cantik sewaktu memakai jilbab. Sekejap kemudian Bunda Eni berpaling. Dia membongkar tumpukan pakaiannya yang sudah terlipat rapi di atas ranjang tadi dan mengambil jilbab beserta jepit rambutnya. Bunda Eni rupanya bermaksud memakai jilbabnya kembali. Bunda Eni menggelung rambutnya dan menjepitnya. Jilbab Paris motif abstrak berwarna campuran kuning, jingga, dan sedikit garis-garis merah itu dilipatnya menjadi segitiga, lalu dipakainya di kepalanya. Bunda Eni berdiri dan beranjak ke lemari pakaian yang ada di depan mereka. Dia bercermin pada cermin yang ada di bagian kiri atas lemari itu. Jilbab itu diratakan dan ditatanya sedemikian rupa di kepalanya, lalu diakhiri dengan menyematkan jarum pentul di bagian leher dan ubun-ubunnya agar jilbab itu terpasang sempurna. Jarum pentul itu sedari tadi memang sengaja disematkan di bagian ujung jilbab tersebut agar tak hilang. Ya teman-teman, sekiranya dulu ya untuk cuplikan ceritanya. Kalau ingin tahu lengkapnya silahkan teman-teman menyaksikan sampai habis. Saya akhiri dulu penjelasannya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.